Begini pernyataan mengejutkan Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa usai laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi yang berakhir dengan skor paksaan 3-2. Seperti diketahui, Timnas Indonesia unggul lebih dulu lewat gol penalti Kevin Dix pada menit ke-11. Arab Saudi menyamakan kedudukan di menit ke-17 via gol Saleh Abu Al-Shamad. Arab Saudi berbalik unggul di menit ke-36 melalui gol penalti Firas Al-Buraikan. Tim tuan rumah memimpin 2-1 di akhir babak pertama. Al-Buraikan mencetak brace di babak kedua dan membawa Arab unggul 3-1. Kevin Dix memperkecil ketertinggalan lewat gol penalti. Pemain Arab Saudi, Mohamed Kano, mendapat kartu merah di injury time. Skor 3-2 untuk Arab menjadi hasil akhir pertandingan. Namun hasil ini tak seindah yang Arab Saudi bayangkan. Seusai laga, banyak yang menilai laga ini seperti ada kejanggalan. Kejanggalan tersebut muncul dari kepemimpinan wasit yang tak seperti biasanya, yang sangat merugikan Indonesia. Banyak yang menilai bahwa wasit itu dapat sogokan dari Arab Saudi. Seperti kita ketahui bersama dan bisa disimak baik-baik sayang. Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, secara resmi meminta agar laga antara Timnas Indonesia melawan Arab Saudi diulang setelah munculnya berbagai kontroversi dan dugaan ketidakadilan dalam kepemimpinan wasit asal Kuwait Ahmad Al-Ali. Permintaan tersebut datang setelah muncul protes keras dari berbagai pihak, termasuk Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI), pelatih Patrick Kluivert, dan ribuan supporter Indonesia yang merasa bahwa keputusan wasit telah merugikan tim Garuda secara signifikan. Menurut laporan resmi yang diterima AFC, terdapat sejumlah insiden mencurigakan di lapangan yang menimbulkan tanda tanya besar terhadap integritas pertandingan. 2 gol yang dicetak oleh tim Arab Saudi ternyata dinyatakan tidak sah setelah dilakukan peninjauan ulang melalui rekaman pertandingan dan laporan pengawas pertandingan. Dalam tayangan ulang yang diperiksa tim teknis AFC, tampak adanya pelanggaran yang seharusnya membatalkan gol tersebut. Namun anehnya wasit Al-Ali tetap mengesahkannya di lapangan. Selain itu, banyak keputusan-keputusan wasit yang dinilai tidak konsisten dan berat sebelah. Timnas Indonesia beberapa kali dirugikan, termasuk saat pemain-pemain Indonesia dilanggar di area berbahaya tanpa diberikan pelanggaran. Sementara pemain Arab Saudi terlihat mudah mendapatkan keuntungan dari peluit sang pengadil lapangan. Para pemain Arab bahkan berkali-kali terlihat menjatuhkan diri dan mengulur-ngulur waktu, tetapi wasit tidak mengambil tindakan tegas seperti pemberian kartu kuning atas perilaku tidak sportif tersebut. Situasi ini semakin menimbulkan kecurigaan setelah muncul rumor bahwa wasit Ahmad Al-Ali diduga menerima suap dari pihak tertentu yang berkepentingan agar Arab Saudi memenangkan pertandingan. Sheikh Salman menyatakan akan melakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan. Ia menegaskan bahwa AFC menjunjung tinggi prinsip fair play dan integritas sepak bola Asia dan tidak akan mentolerir segala bentuk kecurangan atau manipulasi hasil pertandingan. Sepak bola Asia harus bersih dari segala bentuk intervensi, tekanan, atau praktik tidak sportif. Kami akan memastikan kebenaran kasus ini terungkap dan memberikan keadilan bagi semua pihak, terutama bagi Timnas Indonesia yang dirugikan, ujar Sheikh Salman. Sebagai langkah konkret, AFC memutuskan untuk membatalkan hasil pertandingan antara Arab Saudi dan Indonesia yang sebelumnya dimenangkan oleh tuan rumah dengan skor 3-2. Pertandingan tersebut akan diulang pada hari Jumat mendatang dengan penunjukan wasit baru yang berasal dari konfederasi netral demi memastikan jalannya laga tanpa intervensi dan tekanan dari pihak manapun. Kabar ini disambut gembira oleh publik sepak bola Indonesia. Banyak yang menilai langkah tegas AFC ini sebagai bentuk keadilan bagi Garuda yang tampil impresif di lapangan, namun terhambat oleh keputusan kontroversial. Pelatih Patrick Kluivert mengaku lega mendengar keputusan tersebut karena ia merasa perjuangan anak asuhnya pantas mendapatkan hasil yang adil. Kami bermain dengan hati dan disiplin, tetapi keputusan-keputusan aneh membuat kami kehilangan momentum. Dengan pertandingan ulang ini, kami akan membuktikan bahwa Indonesia layak menang.
ujarnya. Di sisi lain, Arab Saudi disebut-sebut tidak dapat mengajukan banding atas keputusan AFC. Federasi mereka kini diminta untuk bekerja sama dalam investigasi yang sedang berlangsung. Sementara itu, publik sepak bola Asia menyoroti pentingnya peningkatan kualitas wasit dan penggunaan teknologi VAR, video asisten referee, secara maksimal untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Laga ulang Indonesia versus Arab Saudi kini menjadi perhatian besar dunia sepak bola. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar pertandingan, tetapi juga pembuktian harga diri dan keadilan di atas lapangan hijau. Seluruh masyarakat Indonesia pun bersiap kembali memberikan dukungan penuh kepada skuad Garuda. Selain itu, mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akhirnya buka suara usai kekalahan Indonesia dari Arab Saudi dalam laga Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, kekalahan Garuda bukan semata-mata karena kepemimpinan wasit yang dianggap merugikan, melainkan lebih pada masalah mendasar di lini tengah tim. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa sepanjang pertandingan, lini tengah Indonesia kesulitan menjalankan peran vitalnya dalam mengatur ritme permainan dan membangun serangan. Menurutnya, tanpa keseimbangan di area tengah, Indonesia kehilangan kendali atas bola dan sulit menembus pertahanan ketat Arab Saudi. Saya menilai kekalahan ini bukan hanya karena keputusan wasit yang kontroversial, tetapi karena lini tengah Indonesia tidak tampil seperti seharusnya. Mereka tidak mampu mengatur tempo, tidak bisa menjaga aliran bola, dan kehilangan koneksi dengan lini depan, ujar Shin. Pelatih yang sukses membawa Indonesia lolos ke Piala Asia, itu menyoroti secara khusus penampilan Mark Klok, gelandang naturalisasi yang menjadi jangkar permainan. Menurut Shin, Klok tampil di bawah performa terbaiknya dan gagal memberikan keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Mark Klok seharusnya menjadi pengatur ritme. Namun, dalam laga melawan Arab Saudi, dia sering kehilangan posisi, kalah duel di lini tengah, dan lambat dalam mengambil keputusan. Dalam situasi seperti itu, pelatih seharusnya berani melakukan perubahan, tegas Shin. Shin Tae-yong juga menilai bahwa pelatih Patrick Kluivert seharusnya lebih berani mengganti pemain yang tampil buruk termasuk Mark Klok. Menurutnya, masih banyak pemain muda berbakat yang bisa diberi kesempatan untuk memperkuat lini tengah Indonesia. Oke, dan saya rasa pembahasannya cukup sampai di sini dulu. Gimana komentar Anda terkait laga Indonesia versus Arab Saudi? Monggo ramaikan di kolom komentar sayang. Terima kasih.